Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kelima dari mata kuliah Statistika dan Pengolahan Data. Judulnya adalah ukuran kecenderungan memusat data tunggal. Di sini didefinisikan tendensi sentral. Jadi ukuran kecenderungan memusat atau tendensi sentral adalah ukuran di mana distribusi data mempunyai gejala atau kecenderungan untuk memusat. Dan ukuran pemusatan suatu data atau skor dapat ditentukan berdasarkan nilai harapan, estimasi, dan prediksi terhadap nilai tertentu yang mewakili seluruh data. Ukuran ini ditentukan pada data tunggal atau data berkelompok. Dan ini kita akan membahas data tunggal atau data berkelompok, tapi untuk pertemuan 5 ini kita akan bahas yang data tunggal dahulu. Nah, dalam ukuran pusat data, ada beberapa hitung-hitungan yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah kita mencari atau menghitung rata-rata hitung, atau bisa disebut juga dengan rata-rata aritmatika. Rata-rata hitung atau rata-rata aritmatika di sini disimbolkan dengan X bar atau X garis atas di atasnya ya, atau dengan mu. Tapi di dalam penggunaannya dalam riset atau penelitian ini biasanya untuk membedakan antara rata-rata sampel dan rata-rata populasi. Jadi kalau X bar itu digunakan untuk rata-rata sampel, mu ini untuk rata-rata populasi. Misalkan kita mengadakan sebuah penelitian pada populasi tertentu, sebagai contoh misalnya populasinya adalah mahasiswa kampus UPSI cabang Cengkareng. Lalu dari seluruh mahasiswa UPSI kampus Cengkareng ini kita ambil sampel, misalnya kita ambil sampel sebanyak 10%. Nah, lalu kita carilah rata-ratanya. Dari rata-rata sampel yang kita ambil, ini kita akan bisa mendapatkan nilai mu atau rata-rata populasi. Nah, di sini untuk rata-rata hitung, ini merupakan rata-rata yang paling sering digunakan dalam statistika. Rumusnya adalah 1/n dikali dengan sigma X. Jadi kalau di sini sebagai contoh ada nilai 8 mahasiswa 20, 80, 75, 60, 50, 85, 45, 90. Maka rata-rata hitungnya sama dengan 1/n dikali sigma X. Kita jumlahkan ini semua nilai dari 8 siswa ini, X1 sampai dengan Xn, dan kita di sini mendapatkan bahwa jumlah dari semua angka ini adalah 505. Lalu kita kalikan dengan 1/n, n-nya 8, karena di sini ada 8 data, berarti 1/8 dikali 505 sama dengan 63,125. Nah, cara seperti ini memang bisa saja digunakan, tapi untuk data yang jumlahnya sedikit atau tidak banyak. Kalau untuk anak teknik informatika atau yang berhubungan dengan sistem informatika, ini nanti kita akan lebih banyak berbicara mengenai big data. Jadi big data itu jumlahnya bisa saja sampai jutaan, bahkan miliaran, atau mungkin bisa sampai triliunan data, karena big data itu merupakan data dari seluruh dunia. Kita tidak bisa menggunakan cara yang seperti ini, jadi kita harus menggunakan cara yang lebih sistematis, kita menggunakan tabel. Walaupun nanti di dalam penerapannya, tabel ini akan dibentuk dalam bentuk field ya, field. Nah, kalau ini sekarang kita gunakan Excel aja dulu. Jadi data ini kita pindahkan ke Excel. Seperti ini kita copy, kemudian kita paste. Kita dapatkan data yang seperti ini ya. Ini data ini belum bisa diolah karena dia di sini bentuknya masih berbentuk karakter, karena di sini ada koma dan seterusnya, ini tidak akan dibaca sebagai numerik. Kita akan memisahkan data-data ini dengan menggunakan menu data.
kemudian text to column. Nah, di sini dia dipisahkan dengan sebuah karakter koma. Jadi kita ambil pemisahkan dalam bentuk delimite. Dalam bentuk delimite ini dia akan dipisahkan berdasarkan karakter. Nah, di sini nanti kita centang komanya. Kemudian kalau kita sudah yakin di sini datanya sudah benar, maka kita bisa langsung finish saja. Nah, sehingga kita dapatkan data seperti ini yang sudah siap untuk diolah. Lalu supaya kita bisa membentuknya dalam bentuk tabel, kita copy lagi, kita pastekan misalnya di B2 atau di B3 atau di B4 ya. Tapi kita transposkan supaya nanti data yang dalam bentuk baris ini kita jadikan dalam bentuk kolom. Sehingga kita bisa membuat tabel seperti ini, kita kasih nomor. Ini datanya kita kasih variabel X. Kalau di dalam program komputer ini disebut dengan field. Lalu kita kasih sigma-nya. Sigma-nya di sini. Oke, nah. Oke, data sudah siap untuk diolah. Sehingga di sini kita mendapatkan nanti X bar itu sama dengan 1/n dikali sigma X. Jadi kita cari dulu sigma X-nya dengan menjumlahkan X, dan di sini gunakan auto sum. Didapatkan 505. Maka kita akan mendapatkan rata-rata hitung sama dengan seper-n 1/n, n-nya 8 dikali dengan sigma X-nya 505, sehingga kita dapatkan 63,125. Itu untuk rata-rata hitung yang rata-rata yang pertama ya. Lalu ada lagi rata-rata ukur atau rata-rata geometri. Rata-rata ukur atau rata-rata geometri ini adalah jumlah n dari nilai data akar pangkat n dari hasil kali masing-masing nilai kelompok tersebut. Rumusnya seperti ini ya. G sama dengan akar pangkat n kali x1, x2 sampai dengan xn. Ini maksudnya akar pangkat n, bukan n dikali akar x1 dan seterusnya, karena itu mungkin sulit menulisnya dalam. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Ini bentuk rumusnya. Jadi G sama dengan akar pangkat n dari x1 dikali x2 kali x3 dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan kalkulator. Jadi kalau dengan menggunakan kalkulator kita kalikan ini satu-satu. Jadi 20 dikali 80 dikali 75 dikali 60 dikali 50 dikali 85 dikali 45 dikali 90. Di sini kita mendapatkan angka yang sangat besar seperti ini. Nah, kemudian kita akar pangkatkan dengan 8. Jadi di sini ada akar pangkat X dari Y, kita gunakan ini untuk nilai X-nya, nilai Y-nya sama dengan 8. Kita dapatkan angka 57,76 dan seterusnya ini. Oke, nah
Ini kalau datanya hanya 8 misalnya, ini kan masih sedikit. Kalau datanya banyak, ini tidak bisa kita lakukan karena nanti kalkulator ini dia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Misalnya datanya udah 20 aja, itu udah nggak bisa dihitung dengan cara seperti ini, apalagi sampai ratusan atau ribuan. Nah, jadi kita gunakan cara yang kedua, dengan menggunakan rumus log G sama dengan sigma log XI dibagi dengan N. Kita gunakan rumus ini. Nah, di tabel ini kita bikinlah satu kolom log G atau log X ya. Log X, kita cari dulu log X-nya. Ini kita gunakan rumus perintah log 10. Karena kita menggunakan bilangan desimal. Jadi kita gunakan log 10 dari X. Kita copy ke bawah. Nah, kita dapatkan di sini adalah sigma log X. Sigma log X sama dengan 14,09 dan seterusnya. Nah, lalu kita cari log G-nya. Log G di sini rumusnya adalah sigma log X 14,09 ini dibagi dengan N 8. Oke, nah 81,76. Nah, rata-rata hitung itu adalah G. G sama dengan, untuk mendapatkan rata-rata hitung ini kita gunakan anti logaritma. Tapi di sini di Excel ini kita tidak menemukan fungsi anti logaritma, jadi kita gunakan anti logaritma itu dengan rumus, karena kita tadi menggunakan basis 10, jadi anti logaritmanya adalah 10 pangkat log X, 10 pangkat log X, lalu kita mendapatkan 57,76 26429 dan seterusnya. Ini tentu akan sama dengan hasil hitungan kita yang menggunakan kalkulator tadi. Nah, harus sama. Jadi kalau nggak sama berarti kita ada yang salah hitung. Kalau di kalkulator ini dia jumlah digitnya dia lebih besar ya, lebih banyak ya. Nah, jadi kita mendapatkan rata-rata ukur seperti itu. Berikutnya, nah, sebelum rata-rata tertimbang, seharusnya ada satu lagi rata-rata harmoni yang biasa dihitung di dalam statistika. Jadi rata-rata harmoni itu adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data yang dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1, kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Nah, jadi rumus dari rata-rata harmoni ini rata harmoni sama dengan H sama dengan N dibagi dengan sigma seper XI. Jadi kita cari dulu sigma seper XI-nya. Kita cari sigma seper XI, maka kita buat kolom di sini 1 per X. Kita kasih string seperti ini ya, supaya dia tidak dibaca sebagai rumus. Ini berarti sama dengan 1 dibagi X-nya ini. Lalu kita copy ke bawah, sehingga kita mendapatkan sigma seper XI ini tadi. Rata-rata harmoni ini berarti sama dengan N. N-nya berarti sama dengan N-nya 8 dibagi dengan sigma seper XI dibagi ini. Didapatkan 50,7620,529. Ya, nah itu rata-rata harmoni. Kemudian baru rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang ini kita membutuhkan W ya. W itu weight atau bobot.
Misalkan aja di sini bobotnya kita bikin sembarang ya. Nah, kalau di dalam KHS mahasiswa itu bobot ini disebut dengan SKS. Jadi jumlah SKS-nya itu dihitung kalau di dalam statistik disebut dengan bobot. Nah, jumlah bobotnya di sini ada 23, atau mungkin kita bulatkan menjadi 25 ya. Supaya lebih bagus bilangannya. Oke, nah. Jadi di sini rata-rata tertimbang sigma XI dikali WI. Jadi kita buat kolom lagi X dikali WI. Maka kita kalikan X dikali dengan weight-nya atau beratnya atau bobotnya. Kita jumlahkan ke bawah. Dapatkan sigma X dikali W sama dengan 1625. Oke. Sehingga kita dapatkan rata-rata tertimbang itu sama dengan sigma XW dibagi dengan sigma W. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan rata-rata hitung, rata-rata geometri, rata-rata harmoni, dan rata-rata tertimbang. Sebetulnya di dalam Excel ini ada perintah langsung ya yang untuk bisa mendapatkan rata-rata hitung. Jadi rata-rata hitung ini kita gunakan kalau di dalam Excel itu average dari ini value-nya nilai X dari X1 sampai dengan X8 kita dapatkan nilai rata-rata terhitung 63,125. Nah, untuk rata-rata geometri ini sebetulnya kalau di dalam Excel juga sudah ada perintahnya dengan menggunakan fungsi geomin atau min itu rata-rata atau geonya geometric min. Nah, kita tinggal masukkan datanya X1 sampai dengan X8 dan sama angkanya 57,762429. Tapi kita menggunakan fungsi geomin, masukkan datanya B4 sampai dengan B11. Rata-rata harmoni juga ada di dalam Excel. Kita masukkan perintah harmin. Jadi harmonic min. Set. Masukkan datanya X1 sampai dengan X8. Oke, dan nah, ini juga akan sama hasilnya di sini ya. Itu kalau cara cepatnya, tapi dengan cara manualnya kita tetap harus tahu yang seperti tadi. Oke, berikutnya median. Untuk mencari median, mungkin median ini dulu juga pernah dipelajarin waktu di SD kelas 6 atau di SMP atau di SMA, jadi kita hanya mengulangin ya sedikit ya. Sebetulnya median ini adalah suatu ukuran pemusatan yang menempatin posisi tengah jika data diurutkan menurut besarnya. Nah, misalkan ini ada data 80, 75, 60, 75, 65, 70, 85, 45, 90. Ini data dari mata kuliah statistik tadi ya. Oke, agak berbeda. Jadi kita ambil aja data ini.
Nah, kita paste di sini, lalu kita pisahkan datanya supaya bisa kita olah. Text to column kita ambil dari main finish. Oke, nah kita dapatkan datanya seperti ini. Nah, untuk dapat menentukan median, ini kita harus urutkan data ini. Jadi kita urutkan data ini. Bagaimana kita mengurutkannya? Kalau di dalam Excel tetap harus kita bentuk ini ke dalam bentuk kolom dulu. Jadi kita paste dalam bentuk transpose. Lalu kita urutkan dari data terkecil sampai dengan data terbesar dengan menggunakan perintah sort A sampai dengan Z. Nah, data ini sudah terurut. Kemudian kita copy lagi. Misalnya kita transpose lagi di sini. Nah, lalu kita bikin di sini X1 sampai dengan X. Kita copy saja ke sini. Sampai dengan X8. Jadi ada 8 data ya. Sehingga kita dapat menentukan titik tengahnya di mana. Jadi kalau kita bentangkan data ini dia seperti ini, sehingga kita urutkan dari X1 sampai dengan X8 dari nilai yang terkecil dan sampai dengan nilai yang terbesar. Di sini kalau kita bagi dua, data ini kan median itu letaknya. Kalau data ini kita bagi dua. Jadi kalau kita bagi dua, kurang lebih median itu dia beradanya di sini. Jadi median itu beradanya di titik ini. Ya. Di titik, kalau di sini sudah kita bisa lihat antara titik X4 sampai dengan X5 di tengah-tengah sini. Jadi kalau secara rumus di sini median sama dengan ini kalau dia posisinya jumlahnya genap ya. Jadi kalau genap digunakan rumus seperti ini. Jika genap N sama dengan 2K. Jika ganjil dia N sama dengan 2K ditambah 1. Jadi kita cari N-nya dulu. Karena di sini ada 8 N-nya, maka nilai K-nya berarti sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 berarti sama dengan 4. Maka median terletak di antara setengah dikali X yang keempat ditambah X yang keempat tambah 1. Berarti setengah dikali X yang keempat ditambah dengan X5. Jadi median itu sama dengan X4 ditambah X5 dari rumus ini tadi dibagi dengan 2. X4-nya 75, kemudian X5-nya 75, kita jumlahkan menjadi 150 dibagi 2 sama dengan 75. Itu median. Nah, kalau di Excel untuk mencari median ini pun sudah ada fungsinya, sudah ada perintahnya ya. Kita gunakan perintah median. Jadi kalau di Excel ini tidak perlu kita urutkan. Jadi kita langsung masukkan aja datanya. Datanya tadi ini. Atau data yang belum terurut bisa kita ambil dari sini misalnya.
sehingga sudah kita dapatkan nilai medianya adalah 75. Tapi secara manual kita harus urutkan terlebih dahulu, dan baru kita cari nilai n-nya, kemudian kita cari nilai x di mana letak median itu berada. Kemudian modus adalah nilai yang paling sering muncul pada serangkaian data atau data yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Kalau di sini kita lihat data yang paling banyak muncul itu adalah 75. Sudah kelihatan di sini 75 ada 2. Kalau datanya masih 8 seperti ini mungkin kita masih gampang untuk mencarinya. Tapi kalau datanya sudah banyak, kita bisa menggunakan bantuan Excel. Modus, kita cari perintah mode ya. Jadi kita carikan perintah mode. Beda dengan mode. Kalau mode ini nanti untuk mendapatkan sisa hasil bagi, tapi kalau mode ini mencarikan nilai modus. Nah, kita masukkan angkanya sehingga kita juga akan mendapatkan modusnya 75. Jadi ini dengan menggunakan Excel, kita gunakan perintah mode, lalu kita masukkan datanya. Kalau ini datanya sudah banyak, ini akan sangat membantu. Tinggal kita masukkan aja datanya, langsung kita dapatkan nilai modusnya berapa. Kemudian fraktil. Jenis-jenis fraktil itu yang pertama ada kuartil, ada desil, ada persentil. Oke, nah di sini pengertian kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil Q1 nilai yang ke I kali N tambah 1 dibagi 4. Ini atau kita bisa sebut juga X yang ke 1I dikali N tambah 1 dibagi 4. Itu rumusnya. Oke, kita ambil contoh di sini. Sebuah contoh soal, diketahui berat badan dari 10 bayi di Kecamatan Cihayam adalah sebagai berikut. 8 kg sampai dengan 10 ini kita copy. Seperti tadi kita pisahkan dulu data ini supaya bisa digunakan. Oke, kita dapatkan datanya seperti ini. Lalu data ini untuk mendapatkan kuartil ini tetap kita harus urutkan mulai dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Jadi kita urutkan dulu data ini mulai dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Kita bikin dalam bentuk kolom, lalu kita urutkan dengan menggunakan perintah sort set. Ini tidak urut, kemudian kita copy lagi, kita paste di sini misalnya, tapi paste dalam bentuk transpose. Nah, ya, kita akan mengurutkan ini berdasarkan nilai X yang mulai dari X1 sampai dengan X yang ke 10. Di sini ada X1 sampai dengan X yang ke 10. Oke, nah
kuartil ke 1 atau kuartil ke N, ini kuartil ke I, itu adalah X dari I tambah N tambah 1. Jadi kuartil ini seperangkat data ini kita bagi dengan 10 bagian. Kebetulan udah saya siapkan nih. Nah, jadi 10 bagian kita tambah X tambah 1, baru kita bagi ke dalam bagi 4 bagian ya. Nah, di sini X2 biasanya dia sama dengan median. Tadi median antara X5 sampai dengan X6. Kalau di sini ada 10 ya. Di median itu kurang lebih di antara X5 sampai dengan X6. Nah, lalu baru kita mencari X1. X1 Q1 ya, Q1 sama dengan nilai X yang ke N tambah 1 dibagi dengan 4. Q1 sama dengan X dari 10 tambah 1 dibagi 4 atau 11 dibagi 4. Jadi Q1 itu berada di antara berada di X 2,75. Jadi 2,75 itu antara X1 dengan X2 dengan X3. Maka Q1 itu sama dengan X2-nya itu ini 4 ditambah 0,75 dikali 4 dikurang 4 karena X3-nya 4, X2-nya 4. Sehingga didapatkan Q1 sama dengan 4 ditambah 0,75 dikali 4 kurangin 4 sama dengan 4. Nah, di dalam Excel ini juga bisa kita gunakan perintah khusus ya, kuartil 1 sama dengan. Jadi kalau di Excel kita juga tidak perlu mengurutkan data ini dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Kita gunakan perintah kuartil tapi yang di belakangnya ada extension exg. Insert function array-nya tadi kita ambil data yang di atas nih yang belum terurut ya. Kita ambil dari B2 sampai dengan K2. Nah, kita tentukan misalnya kuartil 1, kita 1 di sini, kita dan lah dia dapatlah angka 4. Lalu misalnya kita mau coba lagi cari Q2 misalnya. Kita gunakan lagi kuartil exg tadi, masukkan array-nya dari B2 sampai dengan K2, masukkanlah Q2 atau Q3 misalnya. Ini Q2 ya. Q2. Nah, atau kita ambil yang Q3. Bentar, ini tadi mungkin ada kesalahan di sini. Jadi Q2 ini sama dengan, makanya dia tadi false ya, karena sudah ada Q2 lanjut dia ditambah dengan Q2 tadi kuartil, kita masukkan array-nya ini sampai sini, lalu kita masukkan kuartil kedua dan nah kita akan mendapatkan angka 7. Begitupun dengan Q3 misalnya. Q3 kita akan mendapatkan angka seperti tadi kuartil xi, kita masukkan array-nya dari sini ke sini,
kemudian quarts, faktornya kita masukkan angka 3 dan dapatkan angka 8,25. Jadi dengan menggunakan Excel seperti itu. Kemudian yang berikutnya desil. Jadi desil ini adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 10 bagian yang sama. Nah, jadi misalkan data ini tadi kita bagi menjadi 10 bagian yang sama. Saya sudah siapkan di sini. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini di 5 itu biasanya sama dengan median. Kurang lebih pembagiannya seperti ini. Nah, sebagai contoh di sini dicari adalah D2. D2 sama dengan nilai X yang ke I ditambah N I dikali N tambah 1 dibagi dengan 10. Jadi I-nya tadi 2, N-nya ada 10 ditambah 1. Jadi dia jatuhnya di 8 ya. 2 dikali 8 tambah 1, 9 dibagi 10. Jadi D2-nya jatuh di X yang 1,8. Itu berarti di antara X1 dan X2. X1 ditambah 0,8, X2 dikurangin X1. Sehingga didapatkan di 2 itu sama dengan 20 ditambah 0,8 dikali 45 dikurangin 20. Nah, dapatkanlah 20 ditambah 0,8 dikali 25 sama dengan 20 tambah 20 sama dengan 40. Nah, di Excel pun kita bisa mencari nilai desil 2. Hanya saja di Excel ini sebetulnya tidak ada perintah mencari desil ya, yang ada adalah persentil. Jadi kita gunakan persentil. Nah, di dalam persentil sebetulnya desil 1 ini sama dengan persentil 10, desil 2 sama dengan persentil 20, desil 3 persentil 30 dan seterusnya. Di 9 ini sama dengan persentil 90. Nah, kita masukkan array-nya. Array-nya tadi ini ya. Kita gunakan yang belum terurut saja. Nah, untuk key number di sini di dalam persentil kita buat dalam bentuk persen. Jadi artinya kalau kita mencari di 2 ini sama dengan persentil 20. Artinya sama dengan 20%. 20% kalau K dalam bentuk numbernya itu kita masukkan 20%. Dan sehingga kita akan mendapatkan di 2-nya itu 4. Jadi di 2 ini sama dengan persentil 20 ya. Jadi kita ambil persentil 20 untuk mendapatkan di 2. Jadi kalau kita mencari di 3 berarti kita gunakan persentil 30. Untuk mendapatkan di 4 kita gunakan persentil 40 dan seterusnya. Nah, jadi penggunaannya seperti itu. Kemudian untuk mencari persentil ya seperti ini tadi. Dari data ini kita mau mencari P10 atau misalnya P ini lebih bebas, dia bisa P45 misalnya, P60, 65, 75 misalnya seperti itu. Oke, kita coba hitung aja di sini P10. 10 dikali 10 tambah 1 dibagi 100. Berarti dia jatuh nilai ke X1,1. X1 ditambah 0,1 dikali X2 dikurangin X1 3. Jadi X1-nya di sini 3 ditambah 4 dikurangin 3. 4 adalah X2. Pas 4 dikurangin 2. Sehingga 3 ditambah 0,1 dikali 1 3,1. Oke. Jadi untuk
P10 itu kita gunakan lagi persentil .exc ini tadi, array-nya kita ambil di sini yang belum terurut atau yang sudah terurut sama aja sebetulnya nanti. Nah, ini kita gunakan 10% dan kita dapatkan seperti tadi kesalahannya ya, kita dapatkan angka tadi ya, persentil 10 sama dengan, kita ulangi lagi, persentil exc array-nya tadi ini B2 sampai dengan K2, kita kasih di sini 10% dan kita dapatkan 3,1 di sini. Nah, begitu misalnya kita mau mencari P65 misalnya. 65 itu berapa? Oke. Jadi kita gunakan lagi persentil exc, set, masukkan array, kemudian key-nya ini 65%, dan kita dapatkan angka 8, begitu seterusnya. Jadi persentil itu nanti ya dari persentil 1 sampai dengan persentil 99. Kalau desil dia dari desil 1 sampai dengan desil 9. Kalau kuartil 1 sampai dengan kuartil 3. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya kira untuk pertemuan 5 penjelasan saya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.